Shalom, damai di hati, saudara-saudara jemaat Tuhan. Jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Hirian Permai. Kita akan menjabarkan trilogi pemohon jemaat dari tanggal 29 Juni hingga 5 Juli tahun 2025 dengan bahan bacaan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Ulangan 4 ayat 1 hingga ayat yang 14 dengan tema Mingguan Gemim. Jadilah umat yang bijaksana dan berakal budi dengan berpegang pada perintah Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan akan sabda firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, sumber kekuatan, sumber hikmat, bahkan sumber selamat kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mengisi hidup kami dengan firman-Mu. Maka kiranya Tuhan memberikan kami hikmat sehingga kami akan membaca dan merenungkan firman. Dapat kami pahami maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Baik, kita akan membaca sabda firman Tuhan ini, Ulangan 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Lembaga Alkitab memberi judul Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baalpur. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baalpur. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit,
dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang kuperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Baik, kita masuk dalam penjabaran trilogi pembangunan jemaat. Alasan pemilihan tema. Hidup manusia bermakna bukan seberapa lama ia hidup di dunia ini, tetapi dengan nilai-nilai apa ia mengisi hidupnya. Apakah mengisi hidupnya dengan bijaksana dan berakal budi dengan berpegang pada perintah Tuhan? Ataukah mengisi hidupnya dengan kemauan dan keinginan diri sendiri tanpa berpegang pada perintah Tuhan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijaksana berarti selalu menggunakan akal budinya atau pengalaman dan pengetahuannya, arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati, dalam arti cermat, teliti dan sebagainya. Sedangkan akal budi artinya pikiran sehat, yang mengarahkan manusia pada apa yang menjadi tujuan hidupnya. Akal budi yang sempurna ada pada orang yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Tuhan menghendaki manusia bertindak bijaksana dan berakal budi, menjalani hidupnya, dan mampu melihat hidup ini dari sudut pandang Allah, bukan sudut pandang manusia. Nah, tantangan gereja di masa kini menghadapi realitas godaan hidup, individualitis, materialistis, hedonistik, mamonisme, dan lain sebagainya. Orang percaya diberi pilihan bertindak bijaksana dan berakal budi dengan berpegang pada perintah Tuhan, atau melanggar nilai-nilai hidup sebagai orang yang percaya. Tantangan lainnya, gereja berhadapan dengan kemajuan teknologi digital, di mana daya tarik YouTube, game, TikTok, Instagram lebih kuat daripada mendengarkan cerita Alkitab, khotbah, dan pengajaran-pengajaran. Oleh karena itu, diangkat tema perenungan di minggu ini. Jadilah umat yang bijaksana dan berakal budi dengan berpegang pada perintah Tuhan. Pembahasan tematis. Kitab Ulangan adalah kitab terakhir dalam Pentateuk, berisi pidato Musa yang disampaikan kepada bangsa Israel di seberang sungai Yordan. Ulangan 1 ayatnya yang pertama, Ulangan 1 ayat 1. Selama 40 tahun bangsa Israel mengembara di padang gurun antara Mesir dan tanah perjanjian. Pada masa itu, generasi pertama binasa kecuali Musa, Yosua, dan Kaleb. Musa menyampaikan pidato terakhir kepada generasi kedua Israel yang siap memasuki dan menduduki tanah Kanaan. Tujuannya untuk menasihati generasi kedua agar melakukan pengabdian total kepada Tuhan Allah dalam hubungan perjanjian yang diperbarui. Karena itu, Musa menyampaikan kembali hukum-hukum Tuhan
Ia menasihati bangsa Israel agar menjadi bangsa yang setia dan tetap menyembah serta mentaati Tuhan Allah dengan melakukan hukum-hukumnya. Sebab jika mereka mengingkari perjanjian itu dan berpaling pada ilah-ilah lain, Tuhan Allah akan mendatangkan kutuk dan hukuman. Mereka akan dikalahkan oleh musuh-musuh dan kehilangan tanah serta nyawa mereka. Pidato Musa dalam Ulangan 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14 diawali dengan ungkapan, "Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan." Ayat yang pertama, karakter dan sifat orang Israel dikenal baik oleh Musa. Maka ia memberi nasihat untuk melakukan ketetapan dan peraturan, yakni ke-10 firman. Ketetapan Tuhan Allah yang mereka lakukan bukanlah beban berat, tetapi menjadi kewajiban sebagai bangsa yang dipilih dan dikhususkan, bangsa yang unik dan istimewa yang punya kedekatan dan keakraban dengannya. Bangsa Israel diberi jaminan hidup, berkat, dan mewarisi tanah Kanaan. Hal ini ditegaskan karena kelangsungan hidup dan memiliki tanah yang dijanjikan bergantung pada kepatuhan dan kesetiaan kepadanya. Oleh karena itu, Musa memerintahkan untuk menjaga kemurnian dan keutuhan hukum Tuhan. Jangan menambahi dan jangan mengurangi. Hukum Tuhan adalah murni, tepat, dan benar. Tak ada kecurangan atau memihak. Hukum Tuhan adalah penuntun utama yang mengarahkan kepada kebenaran yang tak dapat diubah dan tak pernah berubah. Itulah yang akan menuntun bangsa Israel menikmati janjinya dengan tetap setia melakukan perintahnya dan menyembah Dia sebagai satu-satunya Tuhan Allah. Musa menegaskan bahwa Tuhan Allah tidak menghendaki bangsa Israel menyembah Allah lain, karena hal itu mendatangkan murkanya. Sebagaimana apa yang pernah dilihat oleh bangsa Israel ketika Tuhan Allah memusnahkan semua yang menyembah dewa Balpur, dewa kesuburan orang Moab. Pemusnahan Balpur adalah peristiwa tragis yang berakibat matinya 24.000 sebagai hukuman Tuhan Allah. Selanjutnya, di ayatnya yang keempat, dikatakan yang berpaut pada Tuhan Allah masih tetap hidup. Ada penegasan untuk mengikuti dan berpaut serta menyembah satu-satunya Tuhan Allah agar tetap hidup. Karena itu ayat 5 ditegaskan kembali, ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Perintah Tuhan Allah ini bukan hanya untuk didengar dan diterima, tetapi harus dipelihara dalam kesetiaan dan menjiwai kehidupan sehari-hari. Ayat 6, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi bijaksanamu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Satu alasan penting mengapa bangsa Israel harus setia pada hukum Tuhan adalah untuk menarik bangsa-bangsa lain kepadanya dengan menunjukkan hikmat dan berbagai keuntungan mengikuti jalan-jalannya. Setia pada perintah Tuhan Allah bukan hanya sebatas mendengar atau menerima hukum, tetapi mempraktikannya dalam tindakan.
sehingga bangsa Israel akan mendapat pengakuan dari bangsa lain sebagai bangsa yang besar, yang bijaksana, dan berakal budi. Ayatnya yang ketujuh, Musa menegaskan bangsa Israel sebagai bangsa besar diberi hak yang begitu istimewa untuk berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Permohonan yang disampaikan kepada Tuhan Allah selalu didengar dan dijawab. Terlebih lagi ia memberikan ketetapan dan peraturan yang dibentangkan di hadapan mereka. Ayatnya yang ke-8. Nah, ini bukti bahwa bangsa Israel mendapat keistimewaan yang sangat besar dan Tuhan Allah menjadikan mereka terpandang di antara bangsa-bangsa lain. Ayatnya yang ke-9, Musa dengan tegas mengingatkan bangsa Israel harus melakukan hukum Tuhan dengan sangat ketat dan hati-hati. Tekun memperhatikan hukum Tuhan agar apa yang mereka lihat secara langsung tetap diingat dan diceritakan kepada anak cucu. Ayatnya yang ke-10, Musa menegaskan tentang pentingnya sikap takut akan Tuhan Allah dan mendengarkan perintahnya selama hidup, serta mengajarkan hal itu kepada anak-anak mereka. Nah, selanjutnya, ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12, bangsa Israel menyaksikan kekuasaan Tuhan Allah. Ada perpaduan yang mengherankan antara api dan kegelapan. Kedua-duanya menakutkan dan sangat mengerikan. Juga suara Tuhan Allah yang berbicara dari langit yang didengar oleh bangsa Israel walaupun tidak melihat rupanya. Ayat 13 dan ayat 14. Tuhan Allah memberitahukan perjanjian yang diberikannya, yaitu ke-10 firman yang ditulis pada 2 loh batu. Nah, itulah perintah Tuhan Allah untuk dipahami sebagai ketetapan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Makna dan implikasi firman. 1. Tuhan Allah memberikan peraturan dan ketetapan untuk dilakukan oleh semua orang percaya. Peraturan ketetapan itu menjadi pedoman yang mengarahkan hidup orang percaya, mengenal kehendaknya agar bertindak bijaksana dan berakal budi. Dengan demikian orang percaya tidak akan mudah terjebak pada pengaruh yang menjerumuskan pada gaya hidup individualistis, materialistis, hedonistik, mamonisme, dan lain sebagainya. 2. Firman Tuhan murni, tepat dan benar, tak dapat diubah dan tak pernah berubah, tetap relevan dengan keberadaan orang percaya di segala zaman. Jadilah firman Tuhan sebagai pedoman hidup dan alat kontrol untuk kehidupan beriman, agar semakin bijaksana dan berakal budi melakukan kehendak Tuhan Allah. Tuhan Allah adalah sumber hidup dan berkat, juga penuntun hidup orang percaya, sehingga hanya Dia satu-satunya Allah yang patut disembah. Gereja harus waspada dengan pengaruh dunia di era ini agar tidak terjebak dengan menduakan Tuhan Allah lewat penyembahan berhala modern. Agar gereja tetap memegang perjanjiannya untuk tetap hidup setia dan menyembah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Yang keempat, gereja bertanggung jawab mengajarkan peraturan dan ketetapan Tuhan Allah kepada anak cucu tentang 10 hukum Tuhan dan hukum kasih sebagaimana pengajaran Yesus Kristus, sehingga generasi ke generasi hidup takut akan Tuhan, setia, bijaksana, dan berakal budi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat sabda anugerah-Mu yang boleh lagi kami dengarkan bersama. Kiranya semua kami yang mendengarkan boleh terberkati dalam Tuhan dan boleh menjadi alat berkat, alat kesaksian dimanapun kami pergi dan kami berada. Tim multimedia Marturia Gemi Bukit Kasih yang menjadi berkat saluran
firman Tuhan ini, untuk mewartakan Injil kebenaran firman, selalu diberkati dan semakin eksis mewartakan firman-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.